Apa kabar, Dok? Halo Dokter Wahyu. Dok, Ya. Deananda pengen tahu nih, Feng Fu diambil Iya. dari kata mana katanya? Feng Fu itu apa sih, dari mana? Jadi Feng Fu itu sebenarnya bukan nama terapinya ya. Oh, Jadi iya. Feng Fu itu Titik ya? suatu titik Titik. meridian tubuh kita. Ha-ha. Yang letaknya ada di bagian belakang telinga, bagian yang berlekuk ini di belakang kepala maaf, yang berlekuk. Nah, itu adalah titik Feng Fu. Gini Dok, maaf Dok, bisa bantu Coba, dengan coba. Dea Ya. dulu Dok. Di Ya, belakang baiklah. maaf ya, di Dinaikin aja rambutnya. Ini saya Pakai pegang daya. saya sendiri. dalam teknik akupuntur, titik Feng Fu ini adalah termasuk meridian utama yang menghubungkan antara kepala dan bagian badan. Oke. Nah, jadi kenapa dia penting? Karena itu tadi, ini adalah lubang angin yang merupakan penghubung antara kepala dan badan. Terletaknya di bagian yang agak berlekuk. di Oh, belakang. di situ. Saya langsung kedengaran tadi penonton lubang angin, berarti ada istilah masuk angin ya? Oke Dok, untuk lebih jelasnya titik-titik ini ada berapa dari keseluruhan tubuh kita? Mungkin Ya. kita bisa bantu jelaskan dengan gambar. Bisa. Silakan Dok. Ya. Sebenarnya dalam teknik akupuntur, titik meridian itu ada sangat banyak jumlahnya. Nah, cuma di sini kita lebih fokus pada yang namanya titik Feng Fu, karena Feng Fu ini memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita jika dimanipulasi dengan benar. Manipulasi yang benar itu salah satunya selain dengan akupuntur juga bisa dengan akupressure. Namun di sini saya coba untuk menggunakan metode lain karena tidak banyak orang yang bisa melakukan akupressure ataupun akupuntur di rumah masing-masing. Jadi kita cari yang lebih mudah untuk memanipulasi titik Feng Fu ini dengan es batu. Dok, tadi titik Feng Fu itu kalau di situ 16 Feng Fu. Ya, GF itu apa artinya Dok? GF 16. GF16 ini standar dari GV ya? GV. ini standar dari WHO. Ini Oke. ini sudah, jadi titik-titik akupuntur itu sudah terstandarisasi di WHO. Kepanjangannya ini adalah Governing Vessel 16. Jadi Governing Vessel 16 ini dalam standarisasi WHO, kalau di dalam bahasa Cinanya adalah Feng Fu Point. Feng Fu Point yang tadi saya bilang terletak di antara kepala dan leher yang bagian lekukan. Oke Dok, bergabung lagi kemari Dok. Ya. Berarti di sini terapi yang menggunakan titik Feng Fu ini sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia ya? Atau Secara- ini hanya titik-titik ini aja yang sudah merupakan bahasa baku dari WHO atau sudah diakui oleh Badan Dunia? Ini sudah diakui oleh WHO untuk teknik akupunturnya. Nah, cuma kalau akupuntur kan harus dilakukan oleh tenaga yang memang benar-benar Iya. ahli. Karena kalau tidak dilakukan tenaga ahli, bukannya kita dapat manfaat kesehatan, malah jadi mudarat nanti. Mudaratnya malah nggak sehat ya Bu Iya. ya, hati-hati. Nah ini kaitan tadi adalah saya yakin penonton yang di rumah penasaran. Tadi Dokter Rian katanya ada bilang es batu. Aku mau nanya dong. Ini prinsip terapinya apa, sama dengan pemijatan apa gimana? Bukan. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kalau teknik pemijatan kan kita sebut akupressure. Ha-ha. Kalau dengan jarum kita sebut Akupuntur. Akupuntur. Nah, makanya kita Aku- sebenarnya kita lebih ke arah terapi relaksasi. Cuma kita memanfaatkan titik Feng Fu itu untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari terapi relaksasi itu. Oke. Terus kenapa pakai es batu? Karena ternyata es batu itu selain yang pertama ya, mudah didapat, murah, dan Mudah, yang ketiga ternyata di ilmu kedokteran modern sendiri es batu sering digunakan untuk terapi. Seumpamanya kalau ada nyeri pada leher, Ya. biasanya kalau di kedokteran modern kita di barat itu sudah ada semacam espek itu untuk mengkompres leher bagian belakang. Tujuannya untuk mengurangi peradangan pada bagian tersebut. Iya. Nah, setelah istilahnya peradangannya menurun, nah es batu ini bisa mengurangi istilahnya apa ya, merelaksasi bagian saraf, juga bagian otot di bagian leher belakang kita. Nah, harapannya kalau itu sudah tercapai, hipotalamus ini dapat menghasilkan hormon namanya hormon endorfin ya Dok ya. Iya. Endorfin itu yang bisa untuk hormon bahagia ya, untuk menekan stres kita. Oh, jadi kalau Kayak pulang gitu. kantor misalnya suamiku gitu habis tur capek, pijit-pijit aja pakai gitu kan, pakai es batu kali ya?
Tapi jangan sembarangan pijat juga ya. Untuk Kira udah enggak. Sebenarnya nggak perlu dipijat sih. Dipencet aja. Cukup ditempel aja. Ditempel aja. Iya. Itu penasaran berapa nih, pasti penonton di rumah Sampai dan di berapa studio lama? penasaran Aku nih. pengen praktekin Dia suamiku juga ya. nih. Kita Nggak ajak sabar. kita ajak penonton di studio untuk mencoba, nanti Boleh, dibantu oleh Dr. Wahyu. Silakan Boleh. siapa yang ingin coba. Silakan Bu. Nah, pas ibunya rambutnya pendek. Mari Bu, silakan duduk di sini. Mari Dok, kita praktekkan. Siapa namanya? Siti Ramlah. Ibu Siti Romlah. Silakan Dr. Ya. Wahyu, penjelasannya gimana tadi? Nah, ini kita siapkan kantong dan es batu ya, Ibu ya. Nah, kita masukkan dulu Secukupnya ya. secukupnya ya. Setelah Oke. itu kita balut, kita tutup atau kita tutup. Nah, kemudian kalau dilakukan sendiri, pasien sambil berbaring lalu ditaruh di atas maaf Maaf ya Bu Siti. lekukan di leher ini, di sini. Nah, ini kan ada lekukan ini, Dok ya. Mana sini aku bantu. Oh, boleh. Mbak Dea. Di titik mana tadi Dok? Sebelah mana? Ah, nih. Feng Fu di sini ada lekukan antara leher dan Sini Coba ya. dia cari dulu. Iya. Ini bukan? Betul. Betul di Feeling. sini. Nah, es batu ini kita harapkan akan jika ada peradangan di antara tulang-tulang leher ini bisa meredakan inflamasi atau peradangan di sana. Selain itu, untuk merelaksasi otot-otot dan syaraf-syaraf yang mensyarafi bagian Berapa kepala. menit nih Dok ditempel biasanya? Ini agak lama sebenarnya ya, 30 menit ya. Cuma kalau Mesti harus 30 dibantu seperti ini kan repot. Iya. Makanya tadi sebenarnya caranya yang lebih mudah, Tiduran. pakai es batu kotak terus tiduran Tengkurap sambil ya. tengkurap, dengarkan musik, sudah. Ya. Nah, ditempel di bagian lekukan. Ini udah kan lu kan Ya, kan bener. seperti ini. Nah, ini esnya akan bekerja untuk merelaksasi bagian-bagian yang tegang seperti saraf dan otot-otot yang tegang dan meredakan peradangan. Tadi ada ibu-ibu yang nanya kira-kira sakit apa aja. Ini kan titik masuknya Iya. angin tadi. Kira-kira Betul. apakah sakit apa aja Bu? Ini udah Pegal-pegal nih. kaki, Nah, sendi sudah, ya. apa-apa. Udah. Bisa nggak Dok? Kasihan ibunya. Nanti kalau di Malah rumah pegal aja ya? malah pegal. Keluhan apa, Dokter Wahyu? Ah. Yang bisa diatasi dengan Ini terapi? biasanya ibu-ibu yang paling sering keluhan di kepala itu apa, Bu? Biasanya pusing ya, pusing ya, itu jelas. Dengan terapi seperti ini paling tidak bisa meredakan pusing atau sakit kepala, Dok. Nah, karena Feng Fu ini sebenarnya istilahnya apa ya? Jalurnya meridian itu ke arah mata, telinga, saluran pernafasan dan jantung. Nah, sebenarnya dengan memanipulasi bagian ini juga bisa menjaga kesehatan bagian yang saya sebut tadi. Nah, selain itu kan karena kepala itu kan isinya otak ya, Dok ya. Jadi Iya. otak itu kan istilahnya apa ya? Kalau terlalu banyak Stres gitu. stres atau banyak bekerja itu kan juga akhirnya panas juga otak ini. Nah, dengan terapi semacam ini kita bisa juga menurunkan istilahnya faktor gangguan psikis semacam Oke. stres, depresi atau kecemasan yang terlalu berlebihan. Nah, itu kan yang justru stres itu yang amat sangat penting harus kita hindari biar tetap sehat. Karena stres akan menurunkan daya tahan tubuh Semuanya dari pikirannya, Dokter. Iya, kalau kita stres, daya tubuh kita menurun, otomatis penyakit lain mudah datang. Benar. Berarti pencarian titik ini memang harus tepat ya. Nah, ini kan dari tadi pusing, salah satu karena dekat dengan kepala. Iya. Bagian-bagian yang lain kayak kaki apa? Nah, kalau ya, bagian agak jauh lah. Kalau bagian yang lain tentu ada titik-titik akupuntur atau titik-titik akupressure yang lain yang berperan di sana. Oh, berarti Feng Fu ini lebih Iya, khusus Feng adalah Fu- bagian anggota atas, betul, kepala bagian ya. atas dan kepala dan juga badan, antara lain jantung dan saluran pernafasan. Oke. Sebaiknya kita melakukan ini berapa kali dalam Untuk melakukan terapi atau metode ini 2 minggu sekali aja cukup. Oh, 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu sekali cukup. Ya, Oh, bukan saat pusing nempel, pusing Ya. nempel gitu enggak ya, Bukan. Dok ya? Jadi untuk mendapatkan efek yang istilahnya nyata, Heeh. terapi harus juga dilakukan secara Oke. kontinu dan istilahnya Rutin 2 minggu sekali, Betul. ditaruh setiap 30 menit aja, 30 menit aja. ya ditengkuk tiduran Iya, tenang. sambil tiduran, Tapi dan hati-hati ya Bu ya, tengkuk buk. Habis napas ya. Cari tempat yang memang untuk tengkuknya itu juga Iya. nyaman ya. Betul, Dok. Baik. Nah, ini ada kontraindikasi nggak, Dokter Wahyu? Nah, makanya tadi Dokter Rian kan bilang hati-hati sambil tengkurap ya, Dok ya. Makanya ini metode seperti ini saya sarankan tidak dipakai pada pertama orang hamil. Hipertensi? Nah, kalau hipertensi sebenarnya malah disarankan. Oke. Karena kalau pasien rileks kan otomatis
Tensinya bisa mulai teratur turun. ya. Iya, betul, Dok. Gitu. Gunda gulana juga bisa loh, Bu, Iya. ya. Galau. Tapi sebenarnya Makin selama Anda galau. memperhatikan apakah Anda punya riwayat jantung, stroke, kemudian tadi apa satu lagi tadi? Hipertensi kan malah disarankan, Iya. ya. Nah, sebenarnya untuk orang awam ini bisa aja lah, nama juga ini terapi pencegahan. Coba-coba Kenapa enggak ya, dilakukan iya. 2 minggu sekali ya, Bu ya? Betul. Oke, ini bisa Anda praktekkan sendiri terapinya, tapi kalau Anda kurang yakin bisa dikonsultasikan langsung ke dokter di mana titik yang namanya titik Fengpo atau titik tempat masuknya angin tadi. Terima kasih Iya. Dokter Iya. Roy atas informasinya. Terima kasih Bu Siti ya. Setelah ini masih banyak tips menarik lainnya lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Rose Indonesia.